Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkatan, sehat untuk diri kita dan keluarga kita. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, tingkatkan daya tahan tubuh, dan jangan lupa kopi hitam tanpa gula. Oke, pada kesempatan malam ini saya akan mereview sedikit tentang manfaat yang tersembunyi dari air bekas cucian beras. Seringkali kita temukan air bekas cucian beras itu kita buang begitu saja. Diharapkan setelah menonton video ini, kalian semua, teman-teman yang di rumah, baik yang pecinta adenium atau tanaman hias lainnya, atau yang mempunyai hobi tanam-menanam, bisa menyisihkan sedikit air cucian beras agar digunakan sebagai pupuk organik yang sangat kaya manfaat, sangat kaya kandungan, kaya nutrisi, dan lain sebagainya. Sebelum membahas detail tentang manfaat air cucian beras, pohon yang ada di samping saya ini ID-nya nomshot, maaf, ID-nya Ojam kali nomshot. Ini usia sekitar 1 tahun lebih 2-3 bulan kalau nggak salah. Ini rencana akan saya lakukan door press, atau akan saya undi door press ketika mencapai sub yang saya harapkan itu sekitar 700-800an subscriber. Jadi pengalaman saya yang masih pemula dalam bidang adenium, merawat adenium itu tidak sesulit yang kita bayangkan, tidak serumit yang kita bayangkan. Kita hidup di Indonesia ini sangat-sangat beruntung sekali. Karena apa? Karena tanah sudah subur, ketersediaan unsur hara sudah kompleks, banyak sumber-sumber organik yang kita manfaatkan untuk jadi pupuk dan lain sebagainya. Seperti ini air cucian beras. Ini saya kumpulkan sehari, kadang 2 hari sekali itu saya kumpulkan. Sengaja saya kumpulkan. Kalau istri sedang memasak, itu air cucian beras saya suruh untuk menyisihkan. Sebelum memulai review manfaat air cucian beras ini, kalau teman-teman ada masukan, ada saran POC apa, atau cara perawatan bagaimana, silahkan ketik di kolom komentar saran dan lain sebagainya. Atau review saya tentang air cucian beras ini kurang begitu detail atau ada yang kurang, silahkan dikasih tambahan di kolom komentar, agar semua yang menyaksikan video ini atau semua yang membaca komentar ini jadi lebih tahu. Oke, air cucian beras pengolahannya itu sangat sederhana. Jadi kita fermentasikan dulu selama 7-14 hari, tidak usah lama-lama. 7-14 hari kita bisa menggunakan bakteri starter, bisa kita beli, yaitu E4 untuk pertanian, atau Moltape, atau bakteri starter lainnya. Kemudian tambahkan sedikit gula.
gula boleh, gula merah, gula pasir, molase juga boleh. Kemudian tutup, tambahkan tutup selama 7 sampai 14 hari. Kemudian di aplikasinya, pengaplikasian untuk tanaman, dispray bisa, disiram langsung ke media juga bisa. Kalau saya biasanya saya spray, saya siram, saya spray, saya siram, saya selang-seling. Untuk manfaat air cucian beras ini, fermentasi air cucian beras untuk tanaman antara lain: 1, mengandung ZPT. ZPT berupa auksin. Seperti yang kita ketahui, ZPT auksin itu mampu merangsang mata tunas untuk tumbuh, terutama mata tunas yang baru. Nah, jadi memaksimalkan pertumbuhan cabang. Auksin 1. Yang kedua itu mengandung ZPT, zat pengatur tumbuh berupa giberelin. Zat pengatur tumbuh giberelin, salah satu manfaatnya itu untuk merangsang pertumbuhan akar. Jadi pertama, mengandung ZPT berupa auksin dan giberelin. 3, mengandung hormon hamir. Hormon hamir ini dapat memacu pertumbuhan tanaman setara dengan vitamin B1. Artinya apa? Artinya jika setara dengan vitamin B1, dapat mengurangi tingkat stres pada tanaman. Seperti tanaman baru ganti media, tanaman baru mengalami fase-fase cuaca ekstrim, cuaca hujan, curah hujan yang tinggi, atau cuaca panas yang sangat tinggi, suhu yang sangat tinggi. Itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga, kandungannya mengandung banyak unsur hara makro berupa P atau fosfor, di mana unsur hara makro P itu kegunaannya untuk tanaman adalah dibutuhkan untuk tanaman fase-fase pembungaan, fase-fase generatif atau fase-fase pembungaan. Itu tanaman membutuhkan sekali unsur hara P atau fosfor. Kemudian manfaat unsur hara P yang lain: membantu tanaman memaksimalkan penyerapan unsur hara nitrogen dan unsur hara kalium. Nah, jadi itu, kalau tanaman itu unsur hara P tinggi dan K tinggi, otomatis tanaman itu terlihat kuat. Tanaman lebih tahan terhadap hama penyakit tanaman. Tapi kalau tanaman kebanyakan unsur nitrogen, tanaman itu terlihat hijau segar, tapi rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Keempat, selanjutnya, manfaat air cucian beras ini bagi tanaman: mampu mencegah atau menangkal patogen dan cendawan yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Kenapa bisa menghambat pertumbuhan patogen dan mencegah cendawan-cendawan yang dapat mengganggu tanaman? Karena di dalam kandungan air cucian beras ini sendiri mengandung banyak bakteri baik. Bakteri baik itu mampu melawan patogen dan cendawan-cendawan yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Jadi ketika kita siram untuk media, maka media itu dipenuhi dengan bakteri-bakteri baik. Artinya bakteri baik itu bakteri yang sangat berguna bagi tanaman, sehingga mampu melawan bakteri atau patogen-patogen yang dapat mengganggu tanaman. Ngopi dulu. Selanjutnya kelima, seperti yang kita ketahui, beras
Ini kan berasal dari beras karena air cucian beras. Beras itu mengandung karbohidrat yang sangat tinggi. Sementara kegunaan karbohidrat bagi makhluk hidup adalah sumber energi. Otomatis kalau tanaman atau makhluk hidup, kita bicara makhluk hidup dulu. Makhluk hidup itu kekurangan energi, maka terlihat lemas. Begitupun juga tanaman. Tanaman ini membutuhkan karbohidrat untuk membantu pertumbuhan. Jadi kalau karbohidrat terpenuhi, maka tanaman itu terlihat kuat, terlihat kokoh karena kebutuhan karbohidrat terpenuhi. Selanjutnya 6, mampu merangsang seluruh bagian tanaman, baik itu daun, cabang, dan batang, kemudian akar bagi tanaman. Manfaat air cucian beras ini mampu merangsang seluruh bagian sel dari tanaman, daun, cabang, batang, dan akar. Kemudian yang ketujuh, air cucian beras ini bahan dasar pengencer POC. Maksudnya seperti ini, pengencer POC. Misal saya ingin membuat POC bahan sabut kelapa, otomatis bahan sabut kelapa ini yang saya inginkan kan supaya kandungan kalium tinggi. Kandungan kalium tinggi dengan bahan dasar sabut kelapa kita rendam, perendamannya menggunakan bahan air cucian beras ini. Kemudian kita fermentasikan. Kalau biasa yang dilakukan itu menggunakan air biasa. Bisa jadi lebih bagus manfaatnya menggunakan air cucian beras ini menjadi bahan pengencer untuk pembuatan POC. Selanjutnya nomor 8. Air cucian beras ini mengandung banyak unsur hara kalium. Kalau tadi dijelaskan unsur hara makro fosfor, kali ini mengandung banyak juga unsur hara kalium atau K. Seperti yang kita ketahui sendiri, tanaman adenium terutama ini sangat-sangat membutuhkan banyak unsur hara kalium. Kenapa bisa sangat membutuhkan unsur hara kalium? Karena pada tanaman adenium saya seperti ini, kalau ini kebanyakan unsur nitrogen atau N, otomatis cabangnya ini menjadi panjang atau istilah yang dikenal ademania itu ngelancir. Seperti itu. Kalau biasanya di Thailand itu digunakan topping. Topping itu potongan sabut kelapa atau koko chip atau koko block, itu digunakan sebagai topping atau mulsa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu ketika terkena air atau disiram, itu kandungan kalium pada sabut kelapa itu akan diserap oleh tanaman sehingga unsur kaliumnya terpenuhi. Begitupun juga air cucian beras. Air cucian beras ini mengandung banyak unsur kalium. Unsur kalium yang kita ketahui sangat bermanfaat untuk merangsang akar, juga mampu menahan serangan hama dan penyakit. Kenapa saya sebut mampu menahan serangan hama dan penyakit? Karena unsur kalium ini mampu mengeraskan seluruh bagian dari tanaman. Otomatis kalau tanaman itu keras, kalau tanaman itu berdiri tegak seperti ini daun, otomatis tingkat kelembaban dari tanaman itu berkurang. Contoh, kalau tanaman kurang terkena sinar matahari, otomatis bawahnya itu lembab. Kalau lembab itu sering banyak dijumpai jamur. Nah, karena jamur itu kesukaannya yang lembab. 9. Mampu memulihkan ketika tanaman sedang sakit. Seperti ini saya contohkan tanaman sedang sakit. Misal ketika curah hujan terlalu tinggi, apalagi kalau hujan malam itu membawa banyak
kandungan nitrogen dan spora-spora jamur. Kalau curah hujan malam terlalu tinggi, maka tanaman akan kelebihan nitrogen dan dijumpai banyak jamur yang biasa disebut para teman-teman adimania itu ngeloyot. Baik itu ngeloyot di bagian atas tanaman ataupun di bawah akar. Nah, seperti itu. Kalau udah ngeloyot itu batangnya biasanya gembur. Kalau saya menemui kasus seperti itu, biasanya kalau akar ada yang busuk itu biasanya ada sebagian daun yang kuning, kemudian batangnya terlihat gembur. Itu biasanya saya sisihkan, saya siram dengan air cucian beras, kemudian usahakan dilakukan penyiraman itu jarang sekali, karena tujuannya itu untuk mengurangi kelembaban di dasar media. Dan nanti tanaman ini punya insting untuk menutup luka yang terkena jamur, kemudian tumbuh akar baru untuk memulai kehidupan baru. Seperti itu. Bisa dimaksimalkan dengan air cucian beras. Yang ke-11, yang terakhir, manfaat air cucian beras ini sebagai POC yang sangat murah, yang sangat mudah didapat, yang mampu bersaing dengan POC lainnya seperti POC mol bonggol pisang, mol bonggol bambu, dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena kandungannya yang sangat kompleks, kandungannya yang sangat banyak, yang sangat bermanfaat untuk tanaman kita semua. Dan dipercaya ini belum tentu terbukti, sebab belum ada penelitian yang detail mengenai air cucian beras. Penggunaan air cucian beras dari awal pada tanaman padi itu mampu mengurangi jumlah pupuk kimia atau pupuk sintetik sebanyak 50%, separuh. Artinya kalau kita menanam biasa itu membutuhkan unsur hara nitrogen sebanyak 2 sak, katakan 1 kuintal. Dengan pengaplikasian air cucian beras ini, maka yang dibutuhkan cuma 1 sak. Seperti itu. Mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia sebesar 50%. Seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang manfaat air cucian beras. Apabila ada kekurangan, apabila ada salah penyampaian secara manfaat dan lain sebagainya, atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya pribadi dan keluarga minta maaf. Saya masih menerima saran dan kritik atau masukan yang akan kalian tulis di kolom komentar. Untuk mendukung kemajuan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika bermanfaat dan Anda merasa harus diketahui banyak teman-teman pecinta tanaman, maka silahkan di-share. Saya mempersilahkan, silahkan di-share dimanapun di media sosial kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.